Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur, Tuhan Yesus. Ku berharga di mata-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak dari kita yang masih merasakan cinta kasih Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Mari kita datang di hadirat Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Kita mau bawa pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiba saatnya kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bila kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Bertatalah Tuhan atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga kami bisa memuji, menyembah Engkau bersama-sama. Kami mau beri yang terbaik pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami. Ini setiap kami di hadapan-Mu Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu Tuhan dalam hidupku. Kami bersembah, kami membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, pujian yang terbaik. Bagimu Tuhan, Raja yang agung. Memandang wajahmu, mengikuti hidup kami di hadapanmu Tuhan. Hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan, memandang. Mari angkat suaramu pagi hari ini untuk Tuhan. Angkat tanganmu di hadapannya. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ini kerinduan kami. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, memandang Tuhan, mengejar
memuliakan namamu lebih lagi. Engkau yang siap bersorak bagi namanya yang kudus. Mari sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Boleh sekarang senggol kanan kirinya katakan, mari kita memuji Tuhan. Yes. Mari kita pagi ini kita memuji Tuhan dengan suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Betapa besar kekuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Mari jiwa kita memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka. Engkau juru selamatku. Mari sama-sama kita katakan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Oh, oh. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu.
kita berikan suara satu baik bagi nama Tuhan kita. Kita mau merayakan kasih Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes. Mari sama-sama dengan iman katakan Tuhan baik. Yes. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, katakan kaulah sukacitaku Tuhan. Yes. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan kita luar biasa. Yes. Biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku berdiri, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya, amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu dan saya. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan, kita mampu melewatinya, amin. Percaya di dalam nama-Nya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi dengan penuh kepercayaan di hadapan Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan
saatku. Ini doa kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya setiap orang punya pergumulan masing-masing. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan bersama, kita percaya pertolongan Tuhan bisa datang atas kita. Apalagi kalau kita bisa bersatu dan saling mendoakan. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Nah, pagi ini sebelum saya berkhotbah, saya mengajak kita sekali lagi berdoa. Kita minta supaya Tuhan memberikan terobosan-terobosan buat setiap kita. Apapun yang di pergumulan kita, Tuhan sanggup membukakan jalan buat kita. Gak ada perkara yang lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita lebih dahsyat dari masalah kita. Dan hari ini saya mengajak kita saling mendoakan yang sebelah kiri kanan kita. Kita akan naikkan pujian satu kali. Lalu setelah itu kita angkat suara. Saudara keluarkan suara berdoa. Supaya orang-orang yang di sebelah kiri kanan kita barangkali mungkin, bahkan itu mungkin orang terdekatmu. Tapi sesungguhnya engkau gak tahu bahwa sebenarnya dia ada masalah dalam hidup saudara. Engkau mungkin gak ngerti bahwa dia sebenarnya ada sedang pergumulan yang luar biasa. Tapi hari ini ketika kita mengucapkan doa bersama, saya percaya Tuhan akan bekerja atas kita semuanya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Di saat Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita semuanya mengangkat suara, kita berdoa. Mendoakan satu dengan yang lain. Biar surga mendengar pergumulan kita. Hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang ada kiri kanan kami Tuhan. Yang bersama-sama di ruangan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon kasih karunia Allah. Kami meminta terobosan terjadi atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun masalah mereka Tuhan, pergumulan yang mereka punya, permohonan, kebutuhan yang mereka punya, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerjalah Tuhan, bekerjalah atas mereka ya Bapa. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar seru doa kami. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang terlalu besar bagimu Tuhan. Kami berdoa, terobosan terjadi, terobosan finansial terjadi, kesehatan terjadi, lepasan terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Mujizat dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita akan berdoa untuk pertumbuhan gereja kita bersama-sama. Kita angkat suara kita. Kita berdoa bersama-sama memberkati gereja kita di mana kita beribadah. Ini rumah kita bersama. Ini adalah keluarga kita bersama. Kita berdoa, Tuhan Engkau memberkati gereja tempat ini. Engkau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biar gereja itu terus bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa terobosan akan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa hadirat Allah terus senantiasa ada di tempat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan saat kami beribadah. Kami berdoa Tuhan bekerja dengan
dengan dahsyat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang datang Tuhan dengan berbagai perkumpulan kebutuhan dan sebagainya akan merasakan hadirat Allah di tempat ini ya Tuhan. Membebaskan mereka, menolong mereka ya Tuhan. Sisa terjadi berkati gereja tempat ini Bapa. Menolong Bapa. Jadi saya terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Mari Tuhan buka hati kami. Kerjakan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga benih yang jatuh tidak akan dicuri oleh iblis. Benih firman Tuhan yang jatuh di hati yang baik, jatuh di tanah yang subur, akan berakar, akan bertumbuh, berbuah, dan kami akan melihat nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar firman Tuhan. Biar kasih karunia Allah turun atas kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saudara-saudara sebelum duduk, saudara kasih salam 5 orang, saudara bilang ini, sebentar, jangan salaman dulu, sebentar. Tunggu dulu. Saudara cari 5 orang, salam yang kuat. Jadi saya katakan ini, saya percaya doa saya didengar oleh Tuhan. Gitu saudara ya. Haleluya. Ya. Lebih dari 5 juga boleh saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh lampunya semua dinyalakan. Shalom semuanya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah kembali di rumah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara berpikir saudara-saudara dalam satu waktu dalam hidup ini, kan saudara jadi Kristen mungkin ada yang lama, ada yang baru, setiap minggu sudah beribadah. Pernahkah saudara bertanya, baik bertanya kepada Tuhan maupun bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadah saya selama ini diterima oleh Tuhan atau tidak? Apakah ibadah saya, pelayanan saya selama ini berkenan dan diterima Tuhan atau tidak? Mengapa ini penting? Karena Alkitab memberitahukan kepada kita, ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Ada pelayanan yang diterima, ada pelayanan yang ditolak. Ada persembahan yang diterima, ada persembahan yang ditolak. Ya, sebenarnya bulan ini menjadi bulan doa buat kita semuanya, saudara. Tapi ketika saya membaca, saudara merenungkan mulai dari kitab Keluaran kemudian sampai kitab Imamat, ini kami sedang masuk kitab Bilangan. Saya baca ulang-ulang, saya merenungkannya. Saya dibawa kepada satu perenungan ini kembali, saudara. Nah, saya memang sering bertanya, Tuhan, apakah hidup saya sudah layak di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah saya sudah layak di hadapan Tuhan sebagai seorang yang memberitakan firman Tuhan? Karena sekali lagi, saya menemukan ketika membaca ada persembahan yang diterima oleh Tuhan, ada persembahan yang ditolak. Ada pelayanan yang diterima oleh Tuhan, ada pelayanan yang ditolak. Ada ibadah yang diterima oleh Tuhan, dan ada ibadah yang ditolak. Nah, supaya kita, saudara-saudara, mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka tidak salah saudara perlu bertanya seperti ini. Dan biarlah, kalau seandainya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, saya percaya Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Amin. Nah, mari bersama-sama kekasih Tuhan, kita melihat satu judul khotbah. Sebenarnya tema besar dari khotbah ini adalah Tuhan adalah api yang menghanguskan. Saya baca saudara dalam kitab Keluaran, Imamat, maka ada tema besar yang muncul adalah Tuhan adalah api yang menghanguskan. Lalu saya ambil subtemanya api yang asing. Boleh dibaca sama-sama 1, 2, 3. Api yang asing. Api yang asing ini adalah api yang tidak dikenal oleh Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kalimat itu. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah boleh melihatnya di layar, aku sudah boleh buka.
Demikian firman Tuhan. Sama-sama 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraan, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat yang kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Mungkin saya kasih tahu, anak Harun itu 1 minggu sebelumnya itu baru ditapiskan menjadi seorang imam. Tapi kita perhatikan di sini, saudara, 2 anak Harun, yang pertama dan yang kedua, nanti anak Harun ada 4, ya, yang ketiga namanya Eliezer, kemudian yang keempat namanya Itamar. Saudara katakan di sini, ketika dia datang ke bait suci, bukan bait suci, ke kemah suci, kemah pertemuan, dia mengambil api, saudara, nggak tahu ini api dari mana, lalu kemudian dibubuhkan, dibawa ke meja ukupan, itu meja pertumpahan, ditaruh kemenyan di situ, lalu dinyalakannya api itu, lalu dikatakan Tuhan melihatnya ini sebagai api yang asing, yang tidak dikenal. Lalu kemudian dikatakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, api dari surga, lalu turun menghanguskan, apa saudara? Keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. 1 minggu sebelumnya, ada persembahan yang dibawa, kalau sudah membaca di pasal yang ke-9. Api yang turun dari hadapan Tuhan, itu api yang sama, saudara, api yang sama, kalimat yang sama, dipakai kata melahap dalam bahasa aslinya, artinya melahap. Ya, api yang sama turun dan melahap semua persembahan. Semua persembahan. Nah, kali ini api turun bukan melahap persembahan, tapi melahap yang mempersembahkan. Kita lanjutkan dulu. Ayat 3, sama-sama 2, 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan apa? Kemuliaanku. Dan Harun diam. Ayat 4 sama-sama. Kemudian Tuhan memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah kepada mereka, datang kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudusku, keluar perkemahan. Ayat 5, mereka datang dan mengangkat mayat keduanya yang masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Ayat 6 dan ayat 7 sama-sama. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu bertabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka yang harus menangis karena api yang dinyatakan Tuhan itu. 7. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, seorang imam, sebelum jadi imam itu ada proses yang harus dilakukan. Tugas seorang imam adalah memimpin upacara ibadah, mempersembahkan kurban, menjadi pengantara menaikkan doa-doa, dan sebagainya yang berkaitan dengan ritual-ritual. Tapi ada proses yang harus dijalani dengan baik-baik. Ada proses yang harus dijalani. Prosesnya apa? Kalau saudara nanti membaca dalam kitab Keluaran pasal 28. Saudara dikatakan kamu harus mengenakan pada Harun kakakmu beserta anak-anaknya, kamu harus
mengurapi, menabiskan, dan menguduskan mereka supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Jadi saudara-saudara, yang pertama dikatakan, untuk anak-anak Harun kamu harus membuat baju-baju panjang. Kamu juga harus membuat ikat pinggang bagi mereka. Kamu harus membuat ikat kepala bagi mereka untuk kemuliaan dan keindahan. Jadi yang pertama, prosesnya adalah gini. Disiapkan baju. Disiapkan jubah, namanya jubah keimaman. Katakan jubah keimaman. Jubah keimaman ini saudara gak boleh sembarangan dipakai orang. Lalu kemudian dipanggil Harun dan keempat anaknya. Lalu urapi dia. Urapi. Tabiskan dia. Ditumpangin tangan, didoakan. Lalu kemudian kuduskan mereka. Mereka harus dipisahkan. Gaya hidupnya dipisahkan. Makanannya dipisahkan. Semua harus berbeda. Kata kudus itu berarti khusus. Berbeda dengan yang lain. Nah, kekasih-kasih Tuhan. Lalu kalau kita lihat. Dua anak Harun tadi. Dia juga imam. Nadab dan Abihu. Yang 1 minggu sebelumnya. Sudah dilakukan itu oleh oleh Musa. Kasih Tuhan. Lalu kenapa kok sampai ketika dia membawa api, menyalakan ukupan kepertipaan, taruh kemenyan di situ, lalu kemudian datang api dari surga, lalu kemudian menghanguskan dan membunuh mereka mati. Ada sebuah pertanyaan besar. Seberapa besar sih dosa dan kesalahannya dua anak? Apa yang salah dengan apa yang dilakukannya? Seorang penafsir memberikan sebuah pertanyaan gini. Apa kejahatan putra Harun yang gegabah ini? Ternyata ini melibatkan dua pertanyaan penting. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Dan apa dosa karena melakukan hal itu? Saudara, saya jelaskan sedikit. Saya coba menggali sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Secara logika, kesalahannya apa sih kok sampai hukumannya mati mengerikan seperti ini? Pertama, Bapak Ibu dan Tuhan, mereka membawa api yang bukan dari misbah pengorbanan. Kita tidak tahu dia ambil api dari mana. Syaratnya di kemah pertemuan itu semua api harus berasal dari misbah pengorbanan. Dan saudara tahu misbah pengorbanan itu adalah gambaran dari Yesus yang mati di atas kayu salib. Seharusnya setiap orang datang beribadah, saudara, harus ada di sini api yang datang dari salib Kristus yang membakar hati kita, mendorong kita datang kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, mereka membawa api yang bukan dari itu, lalu menyalakan ukupan dan dengan baik-baik. Ukupan itu hanya boleh dinyalakan oleh seorang imam besar. Dalam ini adalah tidak boleh sembarangan. Kamu memang imam. Loh, kan sama-sama imam. Kan sama-sama pendeta. Kan sama-sama hamba Tuhan. Tidak bisa. Dikatakan kamu gak punya hak untuk itu. Gak punya otoritas untuk itu. Hal itu telah dianggap melecehkan kemuliaan Tuhan dan kekudusan Allah. Karena itu hukumannya sangat serius. Mereka dilahap, disikat habis oleh api yang datang dari Tuhan. Dan mati secara alami. Bapak Ibu Saudara, jadi ini adalah di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan mereka. Bahwa mereka telah merusak tatanan yang telah ditetapkan, yang baru 1 minggu ditetapkan. Tatanan itu, aturan itu baru ditetapkan. Lalu mereka merusak sedemikian. Saya akhir-akhir ini mulai mempelajari sudah yang beragama kita ibadahnya orang Katolik tanpa bodoh, tapi ibadahnya orang Pentakosta. Ibadahnya orang-orang Katolik, saudara sudah kita ikut Katolik, kepatuhan kita sama. Mereka ikutin aturan sedemikian rupa. Orang kalau masuk gereja Katolik, tidak ada yang bisik-bisik dan berdosa. Tidak ada
ada yang ngomong-ngomong dulu kayak awan, nggak ada. Masuk rumah Tuhan itu penuh dengan hikmat, katakan Tuhan. Itu seperti saya ini. Ya. Saya pernah masuk gereja Katolik itu sebenarnya tujuannya kami berdoa, kami senang. Saya ada di bagian City Philippines, gereja Katolik besar. Lalu kemudian kami sedang mengadakan doa keliling. Lalu kami diutus, dan saya sekitar ada 5 orang, saya masih ingat, ada di beberapa negara. Lalu kalian pergi masuk kampus dan masuk gereja itu. Saudara-saudara, begitu masuk pelataran, itu sudah ada tulisan keep silent. Ini masih di pelataran, masuk keep silent. Lalu kemudian saya masuk, begitu masuk, saya pikir tidak ada orang, ternyata banyak orang sedang berlutut dan berdoa, dan begitu khusyuknya mereka menghadap Tuhan, begitu hormatnya mereka menghadap Tuhan secara luar biasa. Saya bukan mengajak saudara nanti seperti itu ya. Tapi ada poin yang kita perlu belajar. Siapapun yang memasuki hadirat Tuhan harus memasukinya dengan hormat. Katakan amin. Bisa berkata amin? Kadang-kadang pemerintah di Tuhan, gereja ortodok sama. Gereja ortodok itu ya hanya sama. Lalu kemudian kita gereja Pentakosta, gerakan Pentakosta itu tahun 1900-an, lalu kemudian sekitar tahun 81 itu gerakan karisma. Yang kemudian semuanya serba bebas. Semua serba boleh. Saya bertanya, apakah memang demikiankah seharusnya kita beribadah kepada Tuhan? Semua serba bebas, semua serba boleh, semua tidak apa-apa. Apakah memang demikian? Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Bahwa mereka datang 2 orang ini, saudara, merusak tatanan yang ada. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri dan keinginan pribadinya, seolah-olah mereka memiliki otoritas yang sama dengan perintah ilahi. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, kita temukan dalam Tuhan dikatakan ya, ke hadapan Tuhan api yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka memiliki, ini ada sebuah tulisan yang menarik. 2 orang ini kenapa langsung dibabat habis? Ternyata walaupun dia sudah disikat habis oleh api Tuhan, masih ada banyak penerus. Nah, tulisannya tidak hanya di Israel, tapi juga di dunia Kristen sejak saat itu. Sayang sekali, pedupaan kita seringkali menyala sebagai api asing. Pedupaan kita, ibadah kita seringkali menyala sebagai api yang asing. Betapa banyak penyembahan Kristen yang disebut-sebut bersinar dengan kemauan sendiri, dengan gayanya sendiri. Ini saya ungkapkan ini supaya kita lebih semakin kasih Tuhan dengan hati, beribadah dengan hati. Katakan amin. Ini penting. Ya, mari saya ingin bawa kita lebih lanjut. Ya. Berarti seorang ini penafsir, ini tafsirannya bagus, ya. Dia membuat sebuah eksposisi dari setiap ayat. Ya, ada yang bernama McLaren, dari eksposisi Alkitabnya, dia mengatakan begini: jika Tuhan tidak disucikan, dalam tanda kutip, bukan Tuhan itu kemudian kita yang disucikan, bukan. Artinya, kalau Tuhan tidak kita jaga kekudusannya, artinya kita tidak datang dengan menghormati Dia, tidak datang dengan menjaga kekudusannya, menghormati kemuliaannya, menghormati kekudusannya. Kalau Tuhan tidak disucikan oleh para hambanya, Dia akan menguduskan dirinya atas mereka. Salah satu contohnya adalah Nadab dan Abihu. Mereka tidak menghormati kemuliaan Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak mendengar perintah Tuhan, melakukan dengan maunya sendiri, lalu Tuhan yang memutuskan. Langsung disingkirkan. Saya percaya di akhir zaman ini gereja akan disucikan.
gereja akan dikuduskan. Katakan amin. Kita berkata itu seperti alat penanti sudah di tangannya. Gereja akan dikuduskan, akan disucikan karena kedatangan Tuhan. Semakin dekat dan hanya mempelai yang suci, hanya mempelai yang kudus yang akan diterima oleh Tuhan. Katakan amin. Lanjutkan. Ini menjadi satu hal yang penting. Perhatikanlah. Ya. Api Tuhan yang sama. Tadi ya. Yang pertama di pasal 9, api yang keluar dari Tuhan turun melahap semua persembahan, menimbulkan sukacita, menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sorak-sorai, ucapan syukur yang luar biasa. Tapi api Tuhan yang kedua yang sama, yang turun atas mereka, saudara Tuhan, yang kira kepada Nadab dan Abihu, saudara, menimbulkan kengerian dan kematian yang mendalam. Saya berdoa hari ini, ujian kita naikkan, doa kita naikkan di depan Tuhan. Persembahan sudah bawa ke rumah Tuhan. Saya berdoa, api Tuhan turun, melalapnya, menyambutnya, dan menimbulkan sukacita yang besar Tuhan. Itu artinya, api yang pertama menandakan perkenanan Tuhan, menandakan penerimaan Tuhan. Tapi api yang kedua menandakan penolakan dan kemurkaan. Mari kita kejar. Katakan amin. Saya berkata amin. Saya takut beriman. Bagus kalau kita takut. Dan dengan kita takut kepada Tuhan, kita menghormati nama Tuhan. Bukan yes. Sehingga kita nggak sembarangan. Datang beribadah nggak sembarangan. Melayani nggak sembarangan. Saudara, inilah bentuk kesembronoan, bentuk kesembarangan dari Nadab dan Abihu. Bapak Ibu mendekati Tuhan, api yang sama, yang luar biasa ternyata hasilnya berbeda. Saudara, jika Tuhan tidak disucikan oleh para hambanya, Dia akan memutuskan dirinya atas mereka. Makanya hamba-hambanya yang tidak kudus dan tidak suci akan disingkirkan. Nah, Bapak Ibu mendekati Tuhan, gereja Tuhan harus menyadari dan mengerti dengan benar bahwa pengorbanan Kristus di atas salib tidak pernah mendegradasi atau menurunkan atau mengurangi standar kekudusan Allah. Perhatikan. Tidak pernah mengurangi, dimaksudkan Yesus mati di atas kayu salib, lalu kemudian standar kekudusan Allah itu diturunkan sehingga kita bisa datang seenaknya kepada Tuhan. Kita bisa datang melayani dengan sembarangan. Kita bisa datang dengan sembrono. Nah, alasannya, oh, darah Yesus sudah memutuskan saya. Oh, darah Yesus sudah menyucikan saya. Oh, kita sudah berbeda. Kita nggak hidup di dalam perjanjian lama. Oh, tidak. Tapi dengar baik-baik. Kekudusan Allah di perjanjian lama tidak pernah standarnya diturunkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib di perjanjian baru. Kalau setuju katakan amin. Jadi jangan saudara pikir gini, Tuhan. Oh, Yesus kan sudah mengampuni kita. Yesus sudah menebus kita. Yesus kan sudah penuh dengan kasih karunia. Lalu kemudian kita dengan seenaknya. Tidak. Kekudusan Allah standarnya tidak pernah diturunkan. Kalau namanya dosa, pasti akan tetap ditolak oleh Tuhan. Namanya ketidakbenaran, pasti akan ditolak oleh Tuhan. Jangan pikir Tuhan, Tuhan, bisa. Standar Tuhan tidak pernah turun. Standar kekudusan dan kemuliaannya tidak pernah diturunkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini yang luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Hidup Kristen, gereja harus menjadi saksi perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Orang Kristen harus menjadi saksi perbedaan antara orang baik, antara yang baik dan yang jahat. Antara yang kudus dan yang tidak kudus. Halo? Kalau orang Kristen tidak jadi saksi perbedaan itu, apa artinya? Kita kan sama. Padahal Tuhan bilang, janganlah kamu serupa dengan kalau orang Kristen tidak bisa menjadi saksi pembedaan antara yang legal dengan yang ilegal, apa? Kalau orang Kristen tidak bisa menjadi saksi pembedaan antara terang dan gelap, Anda dan saya bukan Kristen. Halo? Makanya
standarnya, sudah tahu nggak Kristen itu standarnya siapa? Hidup Kristen itu standarnya siapa? Kristus. Kristus menjadi saksi pembedaan. Orang melihat Kristus maka kita bisa membedakan antara gelap dan terang, antara dosa dengan kekudusan, antara yang jahat dengan yang baik ketika kita melihat Kristus. Katakan amin. Kita melihat Kristen dan kemudian kita sama aja, kamu tukang tipu juga, sama aja. Gak ada saksi pembedaannya. Halo, kamu suka melanggar, sama aja dengan yang sana. Gak ada perbedaannya kekristenan. Maka kekristenan standarnya adalah Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya berharap saya tidak panjang-panjang hari ini selesai berkhotbah. Tapi ini ada satu pelajaran yang sangat luar biasa dari imamat ini. Dua pelajaran penting kita bisa belajar. Yang pertama, Allah sangat menjaga kekudusan dan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Allah sangat menjaga kekudusan dan kemuliaannya. Siapapun yang melanggar kekudusan Allah, siapapun yang melanggar kemuliaan Allah akan menerima konsekuensinya. Musa tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal Musa yang berjuang, padahal Musa adalah pemimpinnya. Tapi dianggap kamu melanggar kekudusanmu, kekudusanku karena kamu marah di hadapan jemaat Tuhan. Maka kamu tidak diizinkan. Allah selalu menjaga, apalagi di dua orang ini, saudara-saudara. Siapa dia? Yes, dia imam. Dia tahu otoritas. Gereja Tuhan perlu menyadari dan mengerti dengan benar. Melayani Tuhan yang kudus tidak cukup. Ini saya kutip dari sebuah tulisan yang sangat baik. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat yang kudus, tapi juga harus sesuai firman yang kudus. Katakan amin dulu kalau Anda setuju. Tapi saya semua punya niat baik, semua punya niat kudus. Tapi semua dilakukan sesuai firman yang kudus. Katakan amin. Lanjut, 2, 3, ya. Kesembarangan kita melayani Tuhan menunjukkan kita tidak menghargai kekudusan Tuhan, berarti juga tidak menghargai karya Kristus yang mati demi memutuskan kita. Kalau Anda setuju katakan amin. Luar biasa. Saya benar-benar pacu. Benar-benar saya merasa, saya harus berpotensi dalam hal ini. Mengapa begitu penting kekudusan dipertahankan oleh Tuhan? Gereja harus mempertahankan kekudusan. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan dalam Tuhan, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang adalah kudus. Coba buka dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Bukan di Alkitab saudara. Nanti sudah kasih highlight ini ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 14 ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau dalam Alkitab yang terbuka, terjemahan Alkitab terbuka, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu berarti Tuhan, saya ingin tanya kepada kita. Mari kita jujur nanti. Kalau kita hidup kita tidak kudus, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan dan kita merasa fine-fine saja, kira-kira persembahan kita, doa kita, sudah ujian kita diterima enggak oleh Tuhan? Tidak seorang pun akan berjumpa dengan Tuhan, bisa melihat Allah, bisa menemui Tuhan tanpa apa? Yang pagi dia berdoa. Kuduskan semua umat. Biasanya lebih dulu saya doakan pelayan-pelayan Tuhan, kuduskan, sucikan bidana. Kami yang melayani Tuhan, kuduskan kami. Sebelum kami melayani Tuhan, biar perkenananmu atas kami. Biar jubah keimaman itu, jubah kekudusan itu melingkupi setiap kami. Lalu kami datang kepada Tuhan.
saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari jadi Kristen yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Saudara, pesan moralnya adalah hukuman ini, hukuman bagi Nadab dan Abihu, menegaskan bahwa melayani Tuhan di kemah sucinya tidak pernah boleh dilakukan secara sembarangan. Pesan moralnya adalah siapapun kita yang datang beribadah kepada Tuhan tidak boleh datang dengan sembarangan. Amin. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, saudara ingin diberkati melalui ibadah ini, amin. Saudara ingin saudara bahwa ketika saudara beribadah, lalu saudara sudah bisa merasakan Tuhan hadir dalam hati saudara, katakan amin. Nah kalau saudara rindu itu berarti kita memang tidak boleh datang tanpa Tuhan. Allah menjaga kekudusan dan kemuliaan. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, dari peristiwa ini saudara-saudara, Allah sangat menghargai otoritas yang telah ditetapkan melalui penumpangan tangan. Saya ulang lagi, Allah sangat menghargai otoritas yang telah ditetapkan melalui penumpangan tangan. Saudara, di dalam bahasa Inggris, tadi yang dalam ayat pertama tadi yang kita baca, dikatakan gini, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense, tambahkan kemenyan. They offer unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. Mereka mempersembahkan persembahan yang tidak ada otorisasinya. Unauthorized, tidak sah, tidak diizinkan. Melakukan sesuatu yang bertentangan, contrary to his command, bertentangan dengan perintah Tuhan, dengan hukum-hukumnya Tuhan. Saudara, unauthorized, ya, yang dikatakan, yang dipakai kata apa? Api yang asing tadi. Saudara, mempersembahkan api yang asing, itu dikatakan itu tidak sah, tidak ada izin, tidak ada kewenangan, melanggar otoritas. Itu artinya seperti itu. Menyalakan hukuman hanya boleh dilakukan oleh imam besar, yaitu siapa? Jadi saudara, jangan kita sembarangan itu. Kita ini semua disebut hamba Tuhan. Ya, nah, tapi ada yang ditumpangi tangan kita. Katakan amin. Ada yang diberikan otoritas secara khusus. Katakan yes. Sama saudara-saudara, ya, dalam kependetaan di GSCA ini, orang pertama kali diterima jadi pelayan Injil itu hanya disebut sebagai pelayan Injil. Surat keterangan dia sebagai pelayan Injil. Ada aturannya, dia hanya boleh melakukan ini itu. Gak boleh sembarangan melakukan, oh tiba-tiba mau perjamuan khusus. Gak bisa. Ada aturannya, ada otoritasnya. Lalu nanti dia naik, jadi kalau sudah terpuji pelayanannya, dia naik ke pendeta pembantu. Di pendeta pembantu nanti dinaikkan, oh dia boleh membaptis orang, dia boleh melakukan pelayanan ini, dia boleh memberkati pernikahan. Nggak boleh sembarangan memberkati pernikahan juga. Lalu nanti kalau sudah pendeta pembantu naik lagi, sudah teruji lagi, dia naik menjadi pendeta muda. Nanti itu otoritasnya bertambah. Padahal yang boleh dilakukan ada yang tidak boleh. Lalu dia naik menjadi pendeta penuh. Di Indonesia, GSCA ini kurang lebih sekitar 2.700-an kalau nggak salah. Hampir sekitar 2.000 pendeta penuh. 2.000 pendeta penuh lebih. 2.000 pendeta penuh. Sudah memang sama-sama penuh, pendeta penuh. Tapi kita harus tahu otoritasnya beda-beda. Dalam dunia kemiliteran, bintang 4 itu ada berapa? Gak hanya satu. Betul ya? Dalam kepolisian apa ya? Bintang 4 itu gak hanya satu. Karena kepala staf angkatan darat bintangnya juga 4. Kepala staf angkatan laut bintangnya 4. Panglima TNI bintangnya, saya tanya, sama-sama bintang 4. Otoritasnya sama. Karena itu saudara berkati Tuhan,
Ini dikatakan mereka menyalakan ukupan perdupan dengan melanggar otoritas. Kelancangan adalah sebuah dosa yang sangat serius. Allah menghargai otoritas yang telah ditetapkan melalui penumpangan tangan. Mulai jubah khusus tadi, diurapi, ditabiskan kalau dikuduskan. Dan kelancangan adalah dosa yang sangat serius. Saudara, ini banyak contohnya dalam perjanjian lama. Orang kalau dia bukan orang Lewi, dia sentuh saja tabut perjanjian, mati. Tahu nggak? Dalam hidup ini semua ada bagian masing-masing. Semua ditempatkan dalam posisinya masing-masing di surga. Yes. Nah, ini yang luar biasa. Bapak Ibu, setiap orang mempunyai batasan otoritas masing-masing. Mereka yang jumawa, dua orang ini begitu jumawa atas jabatan imam, namun tidak punya sikap ketundukan, tidak punya sikap kerendahan hati, tidak punya sikap ketaatan, contrary with his command, bertentangan dengan aturan yang Tuhan telah tetapkan. Ada penafsir yang mengatakan begini, bahwa tindakan Nadab dan Abihu merupakan kudeta halus kepemimpinan. Tuhan menurunkan api. Kadang-kadang saya melihat orang menegak. Saya ini hamba Tuhan. Kamu sendiri kalau tahu istilah hamba Tuhan Yesus. Itu izin tadi. Jubah kekudusan, tetapi dihabiskan, lalu hidupnya harus menanggung. Gampang sekali sih urusan Tuhan. Kau menyebut dirinya apa? Saya pastor. Gampang sekali. Dari mana penapisan? Dari mana dia dapat otoritasnya? Dari mana dia dapat otoritas? Saya kemarin seharian penuh dari pagi sampai malam rapat di dan kami janji dengan salah satu orang dari Kemenang, minta mau ketemu. Oke, saya datang dengan Tuhan. Beliau ini sudah melayani di Kemenang sebagai penyuluh Tuhan. Sudah puluhan tahun. Dia gelarnya di belakangnya STH, bukan sarjana tinggi hati, sarjana teologi. Ya, sarjana teologi, bukan sarjana tinggi hati. Dia pintar, bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya, saudara. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Dia datang untuk apa? Pak, gini, saya sudah melayani. Malam pun ditelepon, harus pergi ke rumah sakit. Saya akan datang ke rumah sakit. Saya pergi kemanapun ada gereja bermasalah berantem antara pengurus, saya ditelepon, kami datang, saya melayani mereka semuanya. Tapi Pak, begitu saya diminta untuk melayani perjamuan kudus di rumah sakit, saya tidak berani. Karena bukan otoritas saya. Saya memang lulus sekolah Alkitab dengan gelar sarjana teologi ya Pak. Tapi saya tidak berani. Dari mana saya dapat otoritas itu? Pemerintah tidak punya hak memberikan otoritas itu. Lalu, begini, berita, lalu diizinkan, lalu tertarik. Sebenarnya banyak gereja-gereja lain sudah menawarkan, ingin memberikan kependetaan kepada saya. Saya nggak serah. Saya berdoa, saya ingin rasanya dipercaya. Saudara, dia rendah hati, dia luar biasa. Di hadapan saya, wah ini orang pintar dalam Tuhan, luar biasa. Tapi dia tahu otoritasnya, katakan amin. Amin. Ada Bu Mary, oh ada. Bu, terima kasih. Saya bukan juga, saya bukan ngomong. Saat beliau diminta untuk ya, khotbah. Lalu beliau datang kepada saya. Mengajar ada otorisasi. Bapak Ibu yang guru di sini punya SIM enggak? Punya SIM mengajar ya, saya pakai istilah SIM. Apa butek namanya? Nah, sertifikasi. Ini
sertifikasi? Lah kita nggak punya sertifikasi, mau enak-enaknya saya khotbah. Apa yang Anda khotbah? Kamu dapat otoritas dari mana? Ini datang kepada saya dan Pak Gembala, saya tidak pede, saya takut saya salah. Lebih baik kalau Pak Gembala itu saya ini. Tapi kalau makanya di dalam Islam kependetaannya dikatakan berhak menyampaikan dalam arti khotbah, menyampaikan itu. Amin. Ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka itu sampai sini? Kok sampai tidak diterima? Rupanya di ayat yang ke 9 dikatakan 8 dan 9 di kitab Imamat pasal 10 dikatakan ini, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudara Bapak Ibu hati Tuhan, penyebab yang kedua adalah mereka dihukum selain tidak sesuai dengan perintah Tuhan, melanggar tata aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mereka masuk dalam keadaan mabuk. Jadi semua tradisi suci dari awal sampai hari ini setuju. Ngambil dari ayat 9 itu. Langsung Harun ditegur. Karena kamu anak-anak masuk dalam keadaan mabuk dan kamu tidak boleh kalau kamu dalam keadaan mabuk dan makan madu. Mengapa? Mereka minum anggur lalu mabuk. Dalam kitab Perjanjian Baru mengatakan apa, saudara? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, sebab anggur memabukkan, itu menimbulkan hawa nafsu. Saya punya teman dari gereja Protestan, kemudian dia berpindah menjadi gereja Protestan di gereja kami. Pak, dulu jujur, kami kalau mau naik mimbar, kami minum dulu. Kami minum cap tikus. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Biar pede, Pak. Dan pastikan saya nggak mabuk. Saya nggak minum cap tikus. Supaya pede, Pak. Saudara kita kalau mau pede, engkau harus diurapi oleh Roh Kudus, katakan amin. Jadi engkau mendekat dengan Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan ganti Tuhan. Nah, zaman now, anggur yang memabukkan itu bukan anggur yang saja, tapi banyak anggur. Banyak orang mabuk jabatan, mabuk uang, mabuk popularitas, mabuk pujian, mabuk pengakuan, mabuk konten, mabuk-mabuk yang lain. Mengapa? Dengan baik-baik orang yang mabuk akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang yang mabuk tidak lagi waras pikirannya, tidak lagi sehat pikirannya. Orang yang mabuk akan bertindak sembarangan. Orang yang mabuk akan berani melawan siapa saja. Orang yang mabuk tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur. Itu orang mabuk. Kalau nggak percaya nanti kalau saudara mabuk di pinggir jalan, saudara nasihati, kalau saudara ditampar nanti. Hati-hati. Kalau ada hal yang boleh memabukkan, semua ada proses. Katakan amin. Amin. Orang yang mabuk, bukan hanya itu tadi, orang yang mabuk tidak lagi mampu membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Orang yang mabuk tidak lagi mampu membedakan
mana yang sah dan tidak sah. Orang yang mabuk tidak lagi bisa membedakan mana yang halal dan mana yang tidak. Semuanya diberkati. Sudah ini mabuk, digot, bagi Tuhan, apa aja dimakan. Penutup. Ibrani pasal yang mari kita berdiri bersama. Ibrani pasal 12 ayat 8. Saya berdoa hari ini, spirit saudara disegarkan, iman saudara disegarkan, kehidupan rohani saudara dibaharui. Katakan amin. Ayo sama-sama. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Artinya, saudara, ini kitab Ibrani bicara seperti ini. Artinya, Tuhan tidak pernah menurunkan standar kekudusan. Allah tetap menghargai otoritas yang diberikan. Amin. Saya diulangi. Saya akan tutup dengan itu. Yang benar Pak, iya. Sebab kita sudah membaca dengan baik, maka membaca di Tuhan. Kita pribadi ini. Ketika raja itu masuk, bertemu dengan tamu-tamu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil. Everything has to be. Semua harus ada di tatanan yang 100. Terakhir Tuhan berkata lagi. Bukan setiap orang bersyukur kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian. Api yang tadi kita katakan, api yang datang dari sana. Mari semuanya berdoa kepada Tuhan. Bangkitkan rohanimu hari ini. Naiklah kepada level yang lebih tinggi. Naiklah mendekati kekudusan Tuhan. Hidup semakin dimuliakan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Hadiratmu ku rasakan kekudusanmu Bapa.
diam dalam hatiku, menikmati sekali lagi sama-sama hadirat. Hadiratku ku rasakan ketulusanku Bapa. Mari semua menyembah Tuhan sama-sama. Kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pandang ketulusannya, pandang kemuliaannya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahkan kami setiap minggu bisa membawa api yang Engkau kenal, api yang sejati Tuhan. Lebih lagi, naikkanlah Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya. Minta Roh Kudus menjamah setiap kita, menyucikan seluruh hidup kita, menyucikan ibadah kita, menyucikan pujian penyembahan kita hari ini. Biar menjadi api yang dikenal oleh Tuhan, api yang diterima oleh Allah. Yes, kekudusan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bertemu dengan Tuhan.
Marilah kita bertanya sekali lagi, selama ini api macam apa yang kita bawa di hadirat Tuhan? Api seperti apa? Api yang berasal dari mana yang kita bawa di hadirat Tuhan? Adakah api itu diterima oleh Tuhan? Minggu ini kita mendengar penyikapan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan di Agape Church Samarinda. Hari ini ke depan, hari ini ke depan, hari ini ke depan, mari kita bawa senantiasa api persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Rindu Tuhan, pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu pelayanan kami, kolekte kami bahkan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah darah Yesus menguduskan setiap kami. Darah itu Tuhan yang membuka pintu kami dekat menghadap. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan firman menyucikan setiap hati kami. Firman menguduskan setiap kami. Kami semua umat Tuhan hari ini, kami mau naik level, menaikkan rohani kami lebih dan lebih lagi. Hadiratmu ku rasakan, Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami bersyukur Bapak, dan biar kiranya setiap firman yang ditaburkan, biar kiranya bisa tertanam di hati kami, bisa bertumbuh dan berbuah dengan manis, dan kami bisa membagikan setiap buah itu kepada orang-orang di sekeliling kami, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu Pastor Samuel Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, apapun yang ia kerjakan Kau berkati melimpah, dan biar kiranya kesehatan dan perlindungan-Mu terus menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapak, ini setiap kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua diberkati dengan ibadah pagi hari ini, amin. Sekali lagi yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh berikan tepuk tangan termeriah untuk Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Baik, sebelum saya menyampaikan weekly news dalam minggu ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini. Bolehkah berkenan untuk mengangkat tangannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir? Ada? 1, 2, 3? Ada? Tidak ada? Baik, berarti kita semua adalah jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik, untuk info weekly news dalam minggu ini, di hari Kamis tanggal 22 Mei
ada doa tengah minggu di Agape Room pukul 19.30. Jadi mengundang setiap jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, para pengerja Tuhan, mari sama-sama kita doa bersama, kita satukan hati kita, kita berdoa bareng-bareng di hari Kamis tanggal 22 Mei di doa tengah minggu. Dan di hari Jumat tanggal 23 Mei ada menara doa di Agape Room pukul 11 siang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di siang hari tidak ada kegiatannya, belum ada kegiatannya, boleh sama-sama kita datang, kita berdoa lebih lagi bagi bangsa dan negara kita. Dan di hari Sabtu mengundang seluruh kaum muda untuk bisa datang di ibadah Youth Review Special Worship Night dan sharing di Agape Room pukul 18.30. Mari teman-teman kaum muda kita sama-sama gabung ibadah, kita memiliki komunitas yang sehat, kita bisa sama-sama sharing bareng juga di ibadah youth ini. Jadi jangan ketinggalan, boleh sama-sama ajak temannya, ajak rekan-rekannya, siapapun yang bisa diajak, kita mau doa sama-sama di ibadah youth. Dan di ibadah tanggal 25 Mei, ibadah minggu depan, ibadah raya 1, pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Samuel Darmanto, dan ibadah raya 2 pukul 5 sore dilayani oleh Pastor Yusak Bui. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita datang kembali minggu depan untuk mendapatkan lebih lagi berkat-berkat yang melimpah. Sebagai informasi tambahan, setiap hari Sabtu ada doa pagi via Zoom meeting pukul 6 sampai pukul 7. Diharapkan semua jemaat dapat mengikuti doa tersebut. Link Zoom akan dikirim di grup info jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin yang belum bergabung belum masuk di dalam grup WhatsApp info jemaat, boleh nanti menghubungi aser yang di belakang untuk didata sehingga tidak ketinggalan untuk mendapatkan link Zoom di ibadah doa Sabtu dan juga pengumuman-pengumuman penting lainnya. Dan juga yang terakhir, mengundang jemaat Tuhan, para pendoa gereja untuk hadir dalam ibadah momentum kebangkitan doa nasional hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Agape Church Samarinda pukul 5 sore sampai selesai. Jadi di tempat ini hari Selasa tanggal 20 jam 5 sore ada ibadah kebangkitan doa nasional. Boleh Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak ada kegiatannya, belum ada kegiatannya, boleh sama-sama kita datang, kita berdoa bersama-sama. Cukup sekian untuk info weekly news dalam minggu ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum itu kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik, korban syukur kami di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik melalui amplop persembahan maupun melalui transfer. Bila kiranya Engkau yang memberkati 10, 20, 30 bahkan 100 kali lipat kembali kepada kami. Dan Engkau berkati juga setiap keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini persembahan kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberi dengan sukacita. Boleh sama-sama jempolnya, katakan Tuhan baik.
lagi tepuk tangan yang paling dahsyat. Semua diberkati hari ini, amin. Ya, orang-orang Kristen yang luar biasa, katakan amin. Ya, kita bisa membedakan antara yang hitam dan yang putih, ya. Saya ingat Bapak Abraham itu suka orang taunya Pak Abraham itu pendeta, ya. Pak Abraham selalu jawab. Pak Abraham, Pak Abraham nggak jawab, oh saya hamba Tuhan, nggak gitu. Tapi saya senang, Pak Abraham jawab, ya saya hanya saksi Kristus, gitu ya Pak ya. Saya hanya saksi Kristus, coba kasih tahu kiri kanan, saya saksi Kristus. Luar biasa, saya. Luar biasa. Semua diberkati hari ini, amin. Semakin dahsyat firman Tuhan, saudara, kita makin dekat nanti di bulan Agustus kita akan launching, kita akan bergabung bersama dengan church yang ada di Australia. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan persiapan, saudara semuanya kita akan persiapkan. Nanti kita akan ada merayakan sama-sama pasti tanggal 16 dan 17 Agustus. Dan kita berdoa kita dapat impartasi yang baik dari sana. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat kehadiran saudara, terima kasih buat persembahan, pelayanan semuanya. Jangan lupa pesan saya maju terus dalam Tuhan dan terus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami merasakan Tuhan lagi kembali Tuhan. Menerima iman kami terus dibangunkan Tuhan. Kami menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Tanda-tanda zaman sudah dinyatakan. Kami tahu kedatangan tidak lama lagi. Kami menyiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana, mempelai Kristus yang kudus, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berdoa tidak seorang pun akan tertinggal ya Tuhan. Semua akan disambut oleh Tuhan, akan diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkatilah persembahan umat Tuhan hari ini, kita persembahan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga pekerjaan-pekerjaan misi yang kami lakukan. Import hamba Tuhan lain, import gereja lain, Tuhan dari berbagai bentuk yang kami kerjakan. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Tuhan sebelum kami pulang, biarlah berkat Tuhan menuntun setiap kami. Pimpinan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Sepanjang minggu ini, kami ada dalam tangan pemeliharaan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kepada Tuhan. Arahkan pandangan imanmu kepada Dia. Dan mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami suka. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah buat kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan berkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, sekolah kuliah anakmu diberkati, masa depanmu diberkati, semua kegiatan aktivitasmu diberkati hari ini sampai Tuhan datang. Terimalah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.